Museum Sumatera Utara merupakan museum terbesar di Sumatera Utara yang berbagai peninggalan sejarah budaya bangsa, hasil seni, dan kerajinan dari berbagai suku di Sumatera Utara. Museum ini dibangun pada tahun 1954 dan diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Hai, kami dari kelompok 1 akan menampilkan kerja kami kunjungan situs budaya Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke ruang religi kuno. Yang pertama yaitu ada coffin atau peti mati yang dihiasi kepala Lasara, hewan mitos dalam religi Nias Selatan. Berikutnya adalah sahan. Benda ini dipergunakan untuk menyimpan pupuk yang berasal dari abu jenazah. Fungsinya sebagai pagar pelindung atau kekuatan jahat yang mencegah terjadinya penyakit menular. Selanjutnya ada osa-osa. Osa-osa ini adalah arca yang berfungsi sebagai tempat duduk dalam acara yang dipopulerkan oleh daerah Nias bagian selatan. Yang terpajang di sini adalah osa-osa berkepala satu yang biasanya itu dipergunakan untuk tempat duduk pengantin laki-laki ataupun raja. Oke, selanjutnya kita akan melihat salah satu arca yang terletak sebelah sini. Ya, patung atau arca ini terkenal di suku Batak dan biasanya terletak di depan pintu masuk sebuah kampung. Arca ini biasanya terbuat dari abu bakar jenazah berusia dibakar dan biasanya terletak di samping pohon beringin. Arca ini biasanya berguna untuk memberitahukan sebuah bahaya yang akan datang ke kampung tersebut, dan biasanya arca ini akan memberitahukan keluarga kampung dengan suara-suara gemuruh yang akan didengarkan oleh kampung. Yang berikutnya, kita beralih ke Dewata Hidup. Ini merupakan dewa kehidupan dalam religi Batak Toba yang juga diyakini dapat memberi kesuburan pada wanita yang belum memiliki keturunan. Nah, ini biasanya diberikan lewat upacara tertentu dengan harapan supaya wanita tersebut dapat segera memiliki keturunan. Di sini ada tempat obat dari suku Batak Toba. Meskipun bentuknya terlihat seperti patung, namun benda ini sebenarnya adalah wadah ramuan magis yang dipergunakan para datu di masa lalu. Oke, selanjutnya kita lihat ke sebelah sini. Seperti yang kita lihat di sini adalah contoh berbagai macam rempah-rempah yang ada di Indonesia, seperti ada cengkeh, kayu manis, kapur barus, dan yang lainnya. Yang perlu kita ketahui, dahulu bangsa Indonesia dijajah oleh para penjajah karena kekayaan bangsa Indonesia dengan rempah-rempahnya. Dan bangsa Indonesia membela diri untuk menahankan kekayaan yang ada di bangsa Indonesia dengan cara berperang untuk mempertahankan rempah-rempah ini semua. Dan bisa kita lihat di sini contoh rempah-rempahnya. Masih banyak yang lainnya. Saya sangat bangga dengan Indonesia, dengan kekayaan rempah-rempah yang ada. Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan masyarakat yang multietnik. Penduduk asli meliputi suku pertama yaitu ada suku Melayu. Penanda budaya suku ini tercermin bahasanya yaitu bahasa Melayu. Yang kedua ada Batak Toba. Batak Toba itu umumnya bermukim di daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Ada Angkola atau Mandiling menempati bagian dari selatan Provinsi Sumatera Utara. Ada Simalungun. Simalungun menghuni kawasan yakni secara administratif merupakan wilayah Kabupaten Simalungun. Ada Pakpak juga. Pakpak ini bermukim di kawasan Kabupaten Pakpak Barat. Ada Karo. Karo menempati kawasan dataran tinggi Karo, yaitu seperti Pancur Batu, Brastagi, Kabanjahe, dan lain-lain. Ada Nias. Nias yaitu bermukim di Pulau Nias atau Tano Niha. Ada pesisir Tapanuli Tengah atau Sibolga. Dalam buku Mengenal Adat dan Budaya Pesisir Tapanuli disebutkan bahwa masyarakat adat pesisir adalah kelompok masyarakat yang berdiam di tepi pantai barat Sumatera Utara di daerah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Dan yang terakhir yaitu ada suku pendatang.
terbuka areal perkebunan tembakau di Tanah Deli sejak tahun 1862, menarik para pendatang untuk mencari keberuntungan di Tanah Deli atau Sumatera Timur. Kita beralih ke rumah tradisional di Sumatera Utara. Yang pertama ada miniatur rumah tradisional Simalungun. Ini disebut rumah bolon. Rumah bolon merupakan salah satu rumah tradisional Simalungun yang masih tersisa. Bangunan berkolong, atap terbuat dari ijuk, serta dibangun dengan sistem pasak. Miniatur rumah tradisional Mandailing. Ini disebut bagas godang. Bagas godang berbentuk segi empat dengan 4 hubungan atau tutup ari. Rumah ini berkolong namun bagian bawahnya ditutupi dinding kayu. Di sebelah saya ini ada miniatur sapu page dari Karo. Bangunan ini dapat kita jumpai di Kuta atau Kampung Karo. Bagian bawah bangunan ini berfungsi untuk menyimpan hasil pertanian seperti padi, tumbuhan atau lainnya. Sedangkan bagian atasnya berfungsi untuk tempat tidur anak-anak lajang. Lalu di sebelah saya ada miniatur rumah tradisional Nias Utara. Berbentuk bulat, atap terbuat dari daun nipah, di bagian atap terdapat 2 buah jendela. Konstruksi berkolong dengan disokong oleh tiang-tiang yang disebut ehomo. Di atas kolong terdapat lantai dan kamar keluarga. Dan di sebelah saya ada rumah adat tradisional Pakpak yang terbuat dari ijuk. Rumah Pakpak terdiri banyak jenisnya, yaitu yang pertama rumah jongjong, yang kedua rumah tanpa jongjong, yang ketiga rumah biasa, dan yang keempat rumah bale. Nah, selanjutnya ini adalah rumah tradisional dari Batak Karo. Dapat dilihat dari fungsinya, terdapat berbagai macam jenis, yakni jabu atau rumah tinggal, ada jambur atau tempat bermusyawarah, dan ada geriton atau tempat penyimpanan tengkorak. Selanjutnya ini yaitu rumah tradisional dari Nia Selatan. Rumah ini berbentuk segi empat, atapnya terbuat dari daun nipah dan di bagian atapnya itu terdapat 2 buah jendela. Konstruksi berkolong, terdapat tiang penyangga dan berukuran besar dan 2 tiang miring membentuk huruf V di bagian depan rumah tersebut. Oke, di sebelah saya ini ada miniatur rumah tradisional Batak Toba. Rumah tradisional Batak Toba ini dibangun dengan sistem pasak atau tidak memakai paku. Berbentuk panggung, dinding terbuat dari kayu, dan atap terbuat dari ijuk dengan bentuk melengkung seperti kapal. Selanjutnya di belakang saya ada rumah adat Melayu. Rumah adat Melayu umumnya berbentuk panggung dan berdiri di atas pilar tiang dengan bentuk persegi serta jendela-jendela yang biasanya berukuran besar. Ragam hias dipakai semua etnik di Sumatera Utara, merupakan simbol dan makna tertentu. Bentuk-bentuk yang umum dipakai adalah sulur-sulur, pucuk remung. Suku Melayu sering dipergunakan dan berbentuk tumpal yang disebut pucuk remung. Pada suku Batak Toba, motif hiasan yang menonjol terlihat pada rumah tradisional dan dikenal dengan istilah gorka. Motif hias Karo bervariasi di antaranya tapak Raja Sulaiman, bunga gundur, dan pentil manggis. Ragam hias Angkola atau Mandailing berupa bentuk-bentuk tumpal atau bindu, motif geometris berwujud garis-garis silang. Suku Pakpak menggunakan motif bunga, binatang, keadaan alam, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan ragam hias suku Simalungun atau Gorka diantaranya berbentuk muka manusia atau Gorga bohi-bohi, bentuk cecak atau Gorka boraspati. Dan suku Nias mempunyai variasi yang paling banyak diantaranya berbentuk bulat, tumpal, dan bunga. Kita masuk di tenunan tradisional yaitu ulos. Di tanah Batak, para penenun disebut dengan istilah pertonum. Mereka menenun dengan menggunakan benang kapas atau katun. Dahulu, benang harus melewati proses pencelupan pewarnaan alamiah. Namun, ketersediaan benang warna-warni di pasaran menyebabkan proses tersebut sudah tak diperlakukan lagi di masa sekarang ini. Yang berikutnya ada oles polang-polang, tenun benang kapas yang berasal dari Pakpak. Dapat dipergunakan sebagai selendang baik oleh laki-laki maupun wanita dalam upacara adat. Selanjutnya, hiou ragi panei.
Tenun, benang kapas yang berasal dari Simalungun, dipergunakan sebagai sarung oleh pengantin wanita. Lalu ada uwis julu jungkit, tenun benang kapas yang berasal dari Karo. Berikutnya ada tenun nias, tenun dari tali berwarna coklat, dan ada songket hijau, green songket. Orang Melayu menjadikan kain ini sebagai sarung. Dan ada juga songket merah tua atau maroon songket. Oke, selanjutnya di sebelah saya ada penenun songket batubara. Batubara adalah daerah berhasil songket Melayu paling terkenal di Sumatera Utara. Proses pembuatannya dimulai dengan tahap mencelup untuk menyiapkan bahan baku. Benang dicelupkan ke dalam air yang dicampur dengan pewarna. Di masa yang lebih tua, zat pewarna yang digunakan berasal dari alam. Tahap selanjutnya adalah menjemur, di mana benang diangkat dan diperas kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Akan tetapi, ketersediaan benang warna-warni di masa sekarang menyebabkan proses ini tidak bisa diperlukan lagi. Berikut ini ada alat musik dari Sumatera Utara. Yang pertama ada ogung, lalu ada sigu, ada keteng-keteng, ada gung, biola atau violin, gerantung, gong, sitala sayak, dan genggong. Asapi ada alat musik dari Batak Toba. Terbuat dari kayu arang, dihiasi ukiran motif manusia dalam posisi duduk dengan kedua tangan memegang lutut. Sebelahnya ada arbab. Arbab adalah alat musik gesek dari Melayu, terbuat dari tempurung kelapa dan kulit kambing. Setelah arbab ada kecapi, alat musik dari Melayu. Alat musik petik dari Melayu terbuat dari kayu yang diketam halus. Sini ada lesung dari Batak Toba yang berfungsi sebagai alat untuk menumbuk padi atau beras yang akan dijadikan tepung. Dan lesung ini terbuat dari batu atau kayu. Oke, di sebelah saya ada miniatur pedati. Pedati ini adalah alat transportasi dari suku Karo yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian seperti sayur mayur, tanaman ataupun lainnya ke pekan. Pedati ini terbuat dari kayu yang ditarik oleh seekor hewan. Selanjutnya kita akan melihat kapal Solu yang dimiliki oleh suku Batak. Nah, kapal Solu ini kapal milik suku Batak dengan motif kayu dan ukiran yang sangat indah. Seperti yang kita lihat di samping-sampingnya ini, ada lukisan-lukisan khas Batak yang mungkin tidak jarang kita lihat. Kapal Solu ini adalah kapal Batak pertama yang dimiliki oleh suku Batak. Sudah tidak ke ladang, tinggi rumput carilah lalang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang.
तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रोह का सुकून, तू ही अक्कियों की दंडन, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी दिल रोके चमचम आए मुझ तरसाए, तेरा साया चढ़ के चुमता, हो तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा चुमता, तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। बस दी दिल कुछ बस दी, दिल रो बेटी रब ने